Ini mau kemana kita? Vaksin BCG. Kok ada ibu? Iya, setia menemani. Sejujurnya aku aleman sih. Kenapa? Kayak ke puskesmas nggak mau, Ya, ke posyandu nggak mau. ngantri. Kita jalur tol ya. Kita mau vaksinin Raila sama papahnya. Ya, aku vaksin apa lah? Mas Marcel. Kanan ya Mas Oh Masanya. iya. Vaksin Oh ini dekat bu? Oh. Oh kirain ke kota gitu loh bu. Enggak dong. Mas ngapain? Sampai aku bapak anak satu. Lo kok buka celana di sini? Benerin tali mas, kayak anak SD taliku panjang banget. Karena di luar hujan, jadi kita pakai tudung. Karena selimutnya Raila tuh dicuci semua, tau nggak kenapa? Kenapa? Dia kalau nyusu, ini kan payudara lagi atas-atasnya kayak ada batunya gitu. Dinyut-nyut terus ditarik set. Nah, itu langsung muncrat Gitu. kayak ular gitu kan. Terus sebenarnya anaknya nggak masalah dengan bau ASI, tapi ibunya yang bermasalah. Ada baunya Bau bu? ASI tuh kalau udah lama nggak enak, Mas. Bau amis apa gimana sih? Bau. Nggak tahu aku jelasinnya, pokoknya yang jelas itu baunya nggak enak gitu loh kalau udah kering. Sedangkan aku kalau malam nyusuin dia tuh kadang sambil ketiduran dikit gitu. By the way udah 1 bulan ya. Selamat 1 bulan Raila. Berapa hari? Ini tanggal 3 hari. 4 hari berarti. 4 hari. Iya benar. Gimana rasa menjadi ibu 1 bulan pertama ini? Agak morat-marit ya. Kok bisa? Oh, nggak ada yang pernah cerita sedetail ini gitu. Kalau di orang bikin konten tuh kayak, ngerti kan yang a day in my life, seolah-olah tuh happy gitu, dan kayak bangun tidur jam 2 pagi tuh kayak cuman ngantuk gitu. Padahal enggak. Kenyataannya adalah Mungkin mereka menunjukkan betapa capeknya, tapi mereka nggak menunjukkan detailnya. Kayak kalian akan tulangnya pada ngilu, jarem. Terus pas kelahiran itu kalian nggak recovery. Kalian recovery tapi masih pelan, masih belum seutuhnya. Terus nanti jempolnya sakit karena penggunaan jempol yang berlebihan tiba-tiba. Ya kan tiba-tiba gendong, tiba-tiba apa, kepakai terus ini kan, terus jadi sakit. Terus yang nggak dijelasin lagi itu kayak Raila tuh tiba-tiba kalau dilepas atau aku kayak geser dikit dia bangun. Aku nggak ngerti lagi, sampai kemarin kita hampir nggak bisa syuting. digendong bapaknya nangis juga ya? Digendong bapaknya nangis. Hah? Bukunya Raila yang Ming mas, tolong mas. Oh di mana mas? Oh ini. Bukunya duluan mas? Railanya belum? Oh. Aku yakin Marcel sudah berusaha membantu sebisanya. Aku yakin itu. Tapi namanya laki gitu ya, kan nggak ada pentilnya gitu. Jadi kalau Raila digendong Marcel tuh dia ngeliatin dulu gini, nangis ngereoknya bener-bener yang nangisnya ngegas gitu loh, gas-gasan banget. Kayak walaupun dia nggak membantu ketika menyusui malam hari, tapi dia kadang ikut bangun atau kadang ikut ngorok. Mbak nggak kepengen ngerokok lagi mbak? Kemarin aku barusan bilang, kayaknya aku ada hawa-hawa ingin merokok dan minum, aku bilang gitu. Oh iya udah banget, belum sih, cuman kepikiran aja. Nanti ya nunggu 2 tahun lagi. Yuk turun. Dah. Oh terus jeblur. On point. Oh siap biasa dulu. Mas nih suami yang romantis banget emang ya. Apa? Selalu sedia dalam keadaan itu, selalu sedia payung di dalam mobil. Tapi sedia payung setelah hujan. Kok bisa dia sekalem itu? Kalau nangis doa-doa nih papahnya nih panik. Mira tidak mau makan dulu? Enggak, udah Kira makan. pasiennya banyak. Enggak dong, amin. Itu jalannya tembus-tembus. Nyusunya ini ya Bu Ira. Sekarang ya, kalau sekarang tuh sampai enteng gitu. Iya, berarti hisabannya bagus. Sekarang Raila kan nggak punya tongkai, nggak punya lip tie. Apa itu bu?
gimana bentuknya Bu? Ini loh, Jadi sebenarnya semua orang itu punya tong lenti, punya tongtai, cuman derajatnya berbeda-beda. Tidak semua kasus tongtai itu dipotong, tapi kalau emang dia sudah mengganggu di derajat 1 dan 2, artinya kan di depan, itu emang harus dibantu incisi supaya pengosongan si payudaranya itu maksimal. Iya. Segera makasih Jo. Maaf ya, aku Oh iya Bu, kasih Bu. keringetan. Terima kasih. Banyak sayang. Makasih banyak. Iya. Sampai Makasih, ketemu Bu. lagi, Bunda. Sampai ketemu. Vaksin WA ya, aku udah salin ya. Makasih sayang ya. Iya. Dan nempel foto ya. Ayo Mbak turun Mbak. Aku di sini aja. Jadi aku tuh kalau misal nih ada yang ngechat gitu, atau aku dikasih tahu, Del nanti ini kesini ya mau jenguk Raila, itu tuh aku panik. Kok bisa? Kenapa Mbak? Aku kayak antara panik terus takut. Terus kayak jadi nggak semua orang aku suka untuk jenguk dia. Mau banyak apa sedikit? Aku tuh malah main asik. Apa dong? Aku pilih aja deh. Jadi aku takut nggak semua orang tuh aku happy gitu loh kalau jenguk Raila. Bukannya nggak bersyukur, tapi karena nggak semua orang tuh punya attitude untuk jenguk bayi newborn. Minimal kalian nggak habis dari mana-mana. Apalagi kalian habis dari pusat perbelanjaan, habis mampir sini mampir situ, ngerokok, bisa di bengkel ganti oli terus jenguk bayi, itu tidak disarankan menurutku. Malah justru kalau misalnya kalian hari ini agendanya banyak, jenguk bayi dulu baru agenda yang lain. Itu terus kalau bayi newborn itu jangan asal pegang, jangan asal gendong. Izin dulu sama ibunya anjing. Nggak pede. Jadi izin dulu, boleh nggak dipegang, boleh nggak digendong gitu. Bahkan kakakku aja belum gendong Raila loh. Kak Ayu tuh belum gendong Raila. Mama aja gendong Raila itu dengan tujuan membantu aku. Jadi bukan dengan tujuan kayak gemes atau pengen gendong, enggak, tapi hanya karena bantuin aku. Dan emang aku yang minta. Terus kalau pas kemarin di rumah sakit itu Mama selalu pakai masker, lihat nggak? Karena aku selalu marah-marah, selalu pakai masker. Terus kalau di rumah juga bantuin jemur, apa kalau dia rewel gendong. Nanti kalau udah 6 bulan, niatku tuh gini, bayi umur belum ada sebulan itu kan vaksinnya baru hepatitis sama polio, baru dikit banget. Rentan banget. Sedangkan kalian para orang dewasa itu nafas aja mungkin bawa virus gitu loh. Terus kulitnya tuh sensitif. Ngomong-ngomong, topeknya udah kurus ya Mbak sekarang Mbak? Iya. Aku pakai korset. Nih lihat nih. Korset, kalau kalian follow Instagramku, dia protes ya. Ini ada korset, kelihatan nggak sih? Kelihatan nih. Korset. Jadi tadinya tuh aku pakai yang dililit-lilit namanya apa? Kendit. Gurita, kendit, terus korset yang warna hitam itu. Habis itu aku pakai korset ini. Tahu reaksi pertamaku pas buka wadahnya kayak ternyata dia nggak overclaim. Sumpah lembut banget, kayak beda jauh. Ini kan tak pakai duduk, tak pakai gendong, enak. Sial, kenapa nggak dari awal anjing? Kita waktu itu sempet nyari-nyari sih, lihat-lihat, tapi nggak kebeli karena mikirnya. Aku ingat kok statementnya Mbak. Ya kan? Yang penting Larang, terus langsung pergi. habis 1 juta mas. Tapi ternyata korset 300 ribuanku tuh kayak sampah banget gitu loh. Apalagi awal-awal tuh kan aku diguritain, ditapelin. Tahu tapel nggak? Enggak, apa itu? Yang kayak jamu itu loh, ditaruh di perut. Nah itu menyulitkanku karena pertama apa? Kalau udah kering itu gogrok di kasur. Sedangkan kalau gogrok di kasur, kok tiba-tiba kasurku banyak tanah liat. Ternyata jamu yang sudah kering. Terus guritanya itu naik-naik, jadi harus ditarik-tarik terus. Bengkungnya sama, akhirnya ngelipet kayak makin naik, jadi nggak kenceng. Terus aku punya korset yang 300 ribuan, 300 apa 400 gitu. Begitu ke aku nggak enak banget. Hari pertama habis lahiran itu niatku kan tak pakein korset biar aku bisa jalan kan, karena jalannya susah. Terus malah aku kunang-kunang. Bukan aku jadi kunang-kunang, maksudnya jadi ada titik-titik bercahaya gitu loh. Terus kayak apa oksigen terhambat dan kepala aku pusing.
Aku mau ngasih tips. Kalau tiba-tiba kalian dengar suara kentut, itu bukan kentutku ya guys. Rela kentutnya tuh udah kayak orang tua, ngerti nggak? Kemarin gelegean mas, gini. So kayak, hah? Emang bayi gini ya? So kayak panik gitu loh. Mamanya nggak boleh ngomong ini. Boleh. Oke. Tips buat kalian yang baru akan menjadi ibu, maksudnya belum pernah melahirkan, belum pernah punya anak, baru anak pertama nih. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang persalinan. Tentang persalinan, tentang merawat bayi baru lahir, tentang mengasihi, tentang vaksin. Pokoknya cari ilmu sebanyak-banyaknya. Baca buku atau ikut kelas, tanya ke bidan, ke dokter, apapun itu sebanyak mungkin. Terus, Mbak, apakah dengan mencari ilmu sebanyak mungkin terus sebentar sayang, mau cerita dulu bentar. Ya, cerita dulu bentar. Apakah dengan mencari ilmu sebanyak mungkin terus aku expert atau sudah siap menjadi ibu? Bisa ya, bisa tidak. Kalau aku jujur tidak. Walaupun sudah banyak informasi yang aku terima, tapi aku tetap merasa kurang karena aku tipe orang yang butuh orang profesional. Makanya walaupun selain sama Dr. Olive, aku sama Bu Ira. Karena apa? Yang melahirkan bukan cuma ibu tapi bapak. Bayangin nggak, laki-laki nggak ikut, perutnya nggak buncit, nggak ada isi anaknya, tapi dia kan mendampingi. Tapi dia harus dipaksa untuk mengerti perasaan ibu hamil dan ibu melahirkan. Jadi sebingung apa laki-laki ini gitu loh. Tapi kalau ada orang yang profesional, akhirnya yang didampingin bukan cuma ibu yang melahirkan atau ibu hamilnya, tapi bapaknya juga akhirnya didampingi secara psikologis, dikuatkan, dikasih tahu ibu hamil kalau mengeluh begini tuh, jadi banyak informasinya gitu loh. Itu kedua. Yang pertama tadi apa? Cari informasi sebanyak mungkin. Kedua, cari orang profesional yang bisa mendampingin, karena yang butuh pendampingan bukan cuma ibunya tapi bapaknya juga, beserta seluruh keluarga yang akan tinggal sama si bayi. Jadi kalau kalian tinggalnya sama neneknya, sama apanya, pas pelatihan, pas kelas diajak nonton bareng, diajak ikut kelas bareng. Karena kalau cuma kamu, biasanya orang yang lebih tua akan merasa lebih berpengalaman, akhirnya nggak percaya sama omonganmu, terus kayak mbak wong tua bla bla bla, atau nanti anakmu dikasih macam-macam. Jadi ajak semua orang yang nantinya akan tinggal bareng anakmu. Terus yang berikutnya, persiapkan semuanya. Jadi setelah kalian nanti menikah, kalau kalian berencana punya anak itu bukan cuma nyiapin duit lahiran, tapi kalian juga harus nyiapin duit vaksin, duit sekolah, duit obat, skincare, perawatan bayi. Kalau kalian nggak pakai super, cuman DBF ASI juga itu butuh duit, karena ibunya butuh makan yang enak-enak dan menjaga moodnya biar ASInya lancar. Pokoknya intinya banyak persiapan yang harus kalian ikutin sebelum kalian mau punya anak. Jadi nggak ada cucunya. Habis ini kamu makan stick loh, lewat mama. Iya, cairnya. Gila nih. Tapi kalau kalian nanya, Mbak ada nggak rekomendasi dokter? Aku akan menyarankan Dr. Olive karena itu dokter enak menurutku, nggak nakut-nakutin, bikin happy, udah gitu cantik. Jadi kalau kalian lagi capek gitu, terus ketemu dokternya tuh selalu dibuka dengan halo, bener-bener ini tuh ketarik semua, halo Adel gitu. Terus Bu Ira, karena apa sampai sekarang vaksinnya Raila pun ditemenin sama Bu Ira. Pokoknya kalian kalau mau punya anak, ingat tidak sesimpel itu, ngerti nggak? Lahirannya aja udah kayak gitu. Ada vlog lahiranku gak sih? On progress. Nah, nanti tontonlah vlog lahiran. Mas, aku ada teriak-teriaknya itu dimasukin. Ya, jelas dong, Mbak ngomong pantat juga aku masukin. Ya oke, baiklah. Jangan lupa tonton vlog lahiran. Itu kira-kira hanya sekelintir yang kalian lihat, belum fullnya, belum perasaanku, belum rasa sakitnya, belum lalalalanya, tapi itu membahagiakan. Buat yang belum dikaruniai, semoga cepat nular. Ingat kata-kata dokter, pola makannya dirubah, pola hidupnya yang sehat, olahraga ya Dek ya, bahagia. Ya Allah kasihan. Udah aku mau mengasihi dulu guys. Bye.